wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bagus ini mari kita sama-sama bertasyakur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kemauan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa datang ke masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat duhur secara berjamaah. Karena banyak di antara kita dia punya kesempatan tapi tidak punya kemauan, tapi tidak punya kesehatan. Insyaallah sudah sehat mau tidak punya kesempatan. Alhamdulillah kita itu diberi kesempatan, kemauan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa datang ke sini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya ingin bicara sedikit aja lah. Kita ini hidup ini paling minimal atau pasti ada dua di antara dua ini. Kalau kita tidak sebagai anak, ya sebagai orang tua. Kalau tidak sebagai anak, ya sebagai orang tua. Mungkin kalau orang tua mungkin masih ada yang belum jadi orang tua, tapi kalau anak itu pasti kita mesti jadi anak, karena mungkin kita tidak ada di antara kita yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Mesti kita dilahirkan oleh ayah dan ibu kita. Jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam anak itu banyak fungsinya, banyak perannya. Satu di antaranya, anak itu adalah investasi dari orang tua. Jadi kita itu investasinya orang tua kita. Ini Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, wa waladin saleh yang yad'ulah. Yang ketiga itu waladun saleh, yang mau mendoakan kepada orang tua. Berarti kita invest daripada orang tua kita. Subhanallah. Oleh karena itu baik-baiklah kita bisa berfungsi sebagai investasi orang tua kita. Dan kalau kita sebagai orang tua ya berusaha bagaimana supaya anak kita itu menjadi investasi. Di dalam kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin juz 2, di sana ada dijelaskan suatu kisah. Kisah ini seseorang yang biasa ziarah kubur. Nggak tahu kok ini. Terus dia itu ketika ziarah kubur suatu ketika, karena mungkin di dekat makbarah itu ada tempat untuk istirahat, mungkin musola, memang ada satu tempat macam itu. Terus dia istirahat di situ, ketiduran, dia tidur. Kemudian dia bermimpi. Mimpinya itu tahu ahli kubur. Kenapa kok mimpi? Ya. Apa bisa dipercaya mimpi? Loh, Kanjeng Nabi Nabi Allah Ibrahim itu dapat wahyu itu ya, perintah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail juga dasarnya mimpi. Jadi mimpi itu penting. Kalau mimpi itu ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Ini juga begitu. Dia itu mimpi tahu ahli kubur itu semuanya keluar dari tempat kuburan itu, dari tempat ini. Terus dia tuh seperti mengambil sesuatu yang dari di luar itu, mengambil sesuatu. Kemudian dia tanya, apa yang saudara ambil itu apa? Mereka menjawab, saya ngambil ini ya doa.
yang disampaikan oleh orang-orang hidup kepada kita. Karena kita kan sering berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita dan orang-orang yang telah mendahului kita, asalkan dia dalam keadaan iman. Jadi itu ada ngambil. Nah, terus dia itu ternyata melihat ada seorang yang tidak. Loh, lah antum kok tidak ikut keluar, kenapa? Kenapa kok payah-payah keluar seperti orang-orang banyak? Saya itu santai aja. Karena apa? Karena anak saya ini, dia itu selalu mendoakan saya. Anak saya itu membaca Al-Quran karena dia kebetulan hafidhul Quran, hafal Quran. Dia itu membaca Al-Quran dan bacanya itu untuk saya. Jadi oleh karena itu saya tidak tidak usah payah-payah seperti itu. Tanya yang tadi, yang ini kan mimpi kan, waktu tanya, loh di mana anak sampean itu? Anak saya itu pedagang di pasar A, tempat dagangannya itu bidaknya itu di bawah pohon A. Terus dia bangun ketika itu, penasaran, kemudian dicari. Orang tua itu dicari, ke pasar itu dicari. Betul, ketika di pasar itu dia terus jumpa ada seorang pedagang, ditanya namanya A, betul semua tadi, dagang, betul ya. Terus dia tanya, kenapa Anda tadi kok saya lihat kok komat kamit, bibir Anda itulah apa kok komat kamit? Dia ngomong, ya, saya itu baca Al-Quran dan ini saya hadiahkan pada orang tua saya. Alhamdulillah Dik, Anda dengan baca Al-Quran itu, orang tua Anda itu di makbaro itu santai sekali karena punya investasi luar biasa. Nah kemudian selang beberapa bulan dia mimpi dengan mimpi yang sama, tapi situasinya berbeda. Kalau tadi itu ya semuanya mengambil, yang ada orang yang tadi tidak ikut santai itu ikut mengambil, dia ikut keluar. Terus ditanya, loh kenapa Anda kok begini? Tadinya dulu gak tidak. Anak saya sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Terus dia bangun, dicari betul. Ternyata di sana juga iya, dicari yang anak di situ tidak ada. Pedagang dia tanya kanan kirinya, di mana orang yang dagang di sini? 2 minggu yang lalu meninggal dunia. Ini anak itu investasi. 2 saja ya, sebenarnya ada 4 enggak 5. Saya katakan 2 aja. Yang kedua, anak itu kadang-kadang jadi musuh. Musuhnya orang tua. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat At-Taghabun. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fakhdharu. Sesungguhnya ada di antara istri-istri Anda. Oleh karena itu milih istri yang hati-hati itu. Inna min azwajikum wa auladikum, dan anak-anak Anda itu aduwan lakum, musuh Anda. Itu di dalam tafsir Al-Maraghi. Yang itu dijelaskan aduan itu bisa musuh di dunia, juga kadang-kadang musuh dunia akhirat. Subhanallah. Mungkin musuh dunia itu mungkin banyak lah, antara clash antara anak dan orang tua. Itu kan ada dari clash. Ya persoalan harta kan banyak kita dengar. Ya, ada anak sampai membunuh orang tua gara-gara persoalan warisan. Mungkin gak enak itu. Kan musuh itu. Anaknya sendiri berani melawan orang tuanya. Orang tuanya dikatakan bodoh. Ya Allah. Padahal Al-Quran kan wala taqul lahuma uffin, itu kan gak boleh. Tapi banyak macam itu. Itu musuh. Kadang musuh akhirat itu
menghalang-halangi dia untuk beribadah karena anak. Karena demi anak kadang-kadang orang tua itu bisa melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cintanya orang tua terhadap anak, anaknya minta sesuatu, orang tuanya tidak mampu memberi itu. Akhirnya dia tuh berusaha sesuatu demi memenuhi permintaan anak, dia mencarikan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, mungkin korupsi, mungkin mencuri, mungkin mengambil haknya orang lain, gosip demi untuk memenuhi permintaan anak. Itu kan musuh berarti anak itu. Dan memang ayat itu dulu ada asbabul nuzul ya. Nah, asbabul nuzulnya gini. Ada seorang sahabat yang beliau itu rajin bener ikut ibadah, ikut mengikuti taklimnya Kanjeng Nabi. Jadi memang Rasulullah itu selalu mengadakan taklim, pengajaran, mengajar itu sering. Jadi ini kan Nabi sudah dakwah terus kan, dakwah itu pokoknya setelah diangkat jadi Nabi dakwah terus kan. Nah dulunya kan pedagang, habis jadi Nabi dakwah. Lah ketika dakwah itu ada seorang sahabat yang rajin gitu. Nah ketika itu keluarganya, istrinya itu ngomong, "Mas, sekali tempo berai dong, Masya Allah, mosok ngaji terus-terusan ya. Ini loh dibagai apa sang ini kesempatan dibagai, saya itu kesempatan lah, masih kurang kesempatan, padahal sudah lebih banyak kesempatan, masih kurang aja dia." Akhirnya sang suami ini oke, dia tidak mengikuti taklimnya Kanjeng Nabi. Ketika tidak mengikuti taklim Kanjeng Nabi, terus hari berikutnya kan Nabi di taklim berikutnya, beliau itu sahabat tadi tanya kepada teman-teman yang lain, apa ketika saya nggak hadir itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada kita? Oh, Rasulullah menyampaikan gini. Oh, dia merasa kehilangan. Waduh, gelo saya. Walaupun ada itu kata waliyuballigh al-ghaib aliyuballigh as-sahid al-ghaib, tapi dia merasa tidak enak karena tidak bisa menerima langsung dari Rasul yang getem-getem. Awas nanti kalau pulang istri saya mau saya hajar, istri mau saya pukul. Ketika itu turun ayat wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini biasanya kalau orang mengartikan wa in kalau Anda memaafkan, itu kan kalau dalam bahasa kan baik itu. Wa in ta'fu itu menghapus, dia dianggap aja tidak salah, wa taghfiru ditutupi walaupun salah itu wa tasfahu itu ditolerir. Jadi yang satunya dihapus, dianggap tidak ada dosa, itu afun. Taghfiru ditutupi, kalau dosa ditutupi ya tidak kelihatan. Ataupun wa tasfahu ditolerir. Kan kadang-kadang kita kalau punya orang anak cinta kita itu salah dikit, enggak apa-apa lah sing lakoni sampai. Nah, ini gitu. Itu perintah Gusti Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru pada istrinya. Fa innallaha ghafurur rahim. Akhirnya tidak jadi dihajar. Saudara-saudara, oleh karena itu dua saja kita sebagai anak ya, oleh usahakan banyak nanti ada sebagai hiasan sebagai macam. Ini usahakanlah kita berposisi dengan baik. Kalau kita jadi orang tua, usahakanlah kita jadi orang tua untuk bisa ada mendidik anak supaya anak kita itu bisa menjadi investasi dan anak kita tidak menjadi musuh kita. Itu sekian yang saya sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.